Enggak kan gua kalau roll of three kan belakang patahannya. Oke, berarti harus patah ya. Ya, Ngasih pressure ke diri sendiri. lihat quote-nya Panji sih yang dia bilang mimpi itu suatu saat akan Bangun di hari tua. Bangun di hari tua, makanya lu mau gimana? Dalam bentuk penyesalan lu ya. Belum selesai itu. Nama yang dangdutan tuh gendang. Gendang. Gue pikir gendang kok. Selamat datang di LOS Podcast. Bawa orang siapa? Kita juga nanya. Hari ini untuk pertama kalinya kita Komplit. Jadi gue di sini sebagai apa ya? Sebagai host. Ya, jadi nama gue Mario Federico, biasa dipanggil Marfred. Kalau orang kesel suka manggil gue Kampret. Dan nama gua Chandra, biasa dipanggil Capwe karena gua dari kecil sering makan odading. Dan kita kedatangan Kita ada satu satu teman muda, gue Christian Ciputra, Cina biasa. dan Saya Denis. Saya nggak punya apa-apa sih. Nggak punya bahan juga. silakan satu lagi. Nama gua Jibal Aris Ferdian. Ada jibal ya? Nah itu bikin apa? Baru tahu gue soalnya. Soalnya tadi kalian lurus-lurus gua patah. Keren. Lagi. Anak Sekali lagi. Ya, Pak? Nama gua Aris Jibal Ferdian. Oke. marganya apa? Marganya Jibal ya. Jibal tuh apa? Jibal itu bahasa Arab artinya gunung sih. Oh, kalau Itu Jabal. Enggak ngarang aja gua. Ngarang. Jibal tuh bahasa Korea asal. Apa lu? Jangan gua sering dikasarin. Oh. Sama kalian. Ngomongnya agak kencengan ya. Oke. Apa yuk tadi tuh? Jadi kita mau sedikit ngobrol lah Hmm. sama teman-teman kelompok kita sendiri ya. Ya. Ini berasa HRD gua nih lagi di ini. Interview. Ya Allah. Nah, emang kan abis ini kan? Siap. Kita mau pindah posisi. Karena kita jarang engage. Jarang kumpul guys, kita sibuk. Iya, jadi So sibuk aja Pak. dari kita record ini udah tinggal sebulan lagi ya. Ya sebulan. Tapi tiket yang terjual luar biasa. Luar biasa. Terima kasih yang belum beli. Makasih Bu Dewi tadi udah transfer. Yang beli baru satu guys. Tadi udah ada yang transfer. Udah transfer Bu Dewi satu. transfer ke- Transfer langsung. Terima kasih Bu Dewi. Karena dia nunggu kata Ko Chandra kan nanti nunggu tiketnya. Dia beli- Nggak mau ini. Dia beli yang berapa? Yang gocap apa yang cepet? Tadi gue suruh cepet, dia bilang gocap aja. Oh, tadi udah cepet kata gua, tapi yang sama PPN, lu kirimlah 150. Dia ada yang gocap, akhirnya pilih Dia gocap. beli satu doang, suaminya nggak Nah, beli. gue bilang itu Suaminya beli bilang, on the spot ya, gampang katanya. Oh. Biar harganya lebih Pasti mahal. masih ada katanya. Iya, dia bilang masih ada, jahat tuh. Ngeremehkan dia. Parah. Banget. Tahu aja. Bu Dewi kalau denger ya. Oke, jadi hari ini kita mau tanya-tanya dulu sama Denis sama Bang Aris. Kenapa kalian memutuskan untuk masuk ke sekolah pecahkan? Gue dulu. Lu dulu deh yang Cina. Sweet deh. Gue dulu, tapi yang Cina alasannya enggak. Kan gua kalau roll of three kan belakang patahannya. Oke, berarti harus patah ya. Ya, mungkin. Ngasih pressure ke diri sendiri. Iya. Dia bikin susah diri sendiri dia, Bang. Gua kenapa ikut pecahkan? Gua memang suka stand up dari dulu, sudah penonton dari kayaknya 2013 atau 14 lah. Suci berapa tuh? Nonton langsung maksudnya. Gue emang suka awalnya nonton Panji sih ya. Nah terus di tahun lalu kan ada buka kelas, gue ikut yang ada trailnya dulu tuh, terus gue ngerasa seru juga sih, ketawa-tawa doang kan. Tahunya. Ya emang, gue emang incarannya sih ikut kelas ini ketemu temen-temen yang punya visi yang sama ya, pengen lucu gitu, pengen belajar stand up. Sambil di kelas ketawa-ketawa kan, makanya di kelas kan banyak kan gue kalau nyeletuk aja. Ya itu aja sih tujuan ikut pecahkan. Kalau Bang Aris, tujuan ikut pecahkan. Karena gue sering ribut sama bini kayaknya. Itu gue ngerti sih kalau gue jadi bini lu juga gue pasti jadi bini lu. Sering ribut sama bini, sering dimarahin atasan. Rilisnya kemana ya gitu. Hmm. Sebenarnya gini sih gue lihat di media sosial,
sebenarnya udah ditutup terakhir tuh kan. Gue kan yang terakhir ya telat ya, yang Daftarnya 5 orang. maksudnya, daftarnya. Ya udah ditutup, tapi gue coba kontak adminnya, oh masih ada kak 5 orang, karena ada yang 5 orang nggak jelas, nggak jadi gue isi slot yang 5 orang itu. Gue jujur li ya, gue itu cabut aja ya dari kelompok ini karena gue Kok nggak dari dulu? gue takut ngehalangin kalian gitu. Ya emang. Lanjut. Lihat quote-nya Panji sih yang dia bilang Apa tuh? mimpi itu suatu saat akan bangun di hari tua. Bangun di hari tua, makanya lu mau gimana? Dalam bentuk penyesalan lu belum selesai itu. Cuma bangun doang ngapain dia? Mimpi doang. Gue secara detailnya lupa. Oke. Itulah yang nontonnya udah tahu lah. Udah berseliweran lah itu. Gue mikir ya, gue suka di tongkrongan katanya gue lucu dan gue kalau gue nggak Tongkrongan masuk siapa? tongkrongan gue ya tongkrongan daerah sih. Katanya gue lucu ya, kayak apa sih, gue bisa ngehibur temen-temen lah, soalnya kalau gue nggak masuk kantor itu kadang mereka suka nyariin gue ya gitu. Itu kayaknya bukan buat ngelucu sih, buat ngerjain kerjaan gitu di tempat gua. Point of view gue aja sih. Kayaknya lu yang ngerasa sendiri. Mungkin Bu Dewi bisa konfirmasi. Bu Dewi jangan batal ya, duitnya udah masuk. Ya jujur gue kena gendam itu sih, Gendam tuh apa? gendam itu notisnya Panji itu. Oh. Itu kan kata-kata gendam. Panji kapan sih nggak gendam dia? Ini kalian nggak ngerti gendam? Nggak tahu. Lu nggak tahu juga kan? Gendam itu tahu. notis yang kalau di pasar, kalau ada di pasar ibu-ibu diginiin. Terus tepuk balik katanya. Gendam mah yang dangdutan tuh gendam. Gendang. Gue pikir gendam kok. Jauh masih. Iya emang gendang maksud gua. Nah, gendam kan itu yang robot-robot itu kan. Gundam. Udah lah itu. Jauh aja mending gundam. Tuh kan lucu Jadi kan? Gundala bukan Lucu robot. kata di tongkrongnya guys. Lucu. Nah terus kena gendam habis itu. Ya udah gue langsung action gitu langsung. Biasanya gue jarang action, suka lama gue. Suka pertimbangin Gue maksudnya. pertimbangin dulu gimana. Gue kan udah nikah, keuangan harus dibicarain dulu. Sama istri. Tapi pada saat itu gue nggak bicarain sih. Makanya istri lu suka berantem. Nah, oh iya. Iya. Nyadar. Makasih gue. Jadi konseling ya. Itu istri lu gua ngerti kenapa. Perlu ngobrol masalah. Jangan istri lu istri gua juga. Mau gue cindo. Cilok nih. Jadi ya gue langsung action, langsung gue transfer hari itu. Beh, banyak duitnya ya. Aduh. Wih. Gue transfer, gue kontak, dikasih tahu Google Map markas Jomika. Gue kan dari daerah Dekerang. Ya walaupun gue juga banyak keluarga di Cijantung ya, gue tahu Jakarta lah. Cuman kalau untuk daerah sini kayaknya gue nggak tahu. Makanya gue pakai Google Map, langsung dateng besoknya ya. Gue daftar itu besok. H-1 gitu ya. Berarti kelas Radit tuh yang pertama kan. Oh bukan. Soalnya kalian udah jalan. Oh. Kalian udah jalan, udah berapa sesi ya? Udah 5 apa berapa gitu. Tapi mungkin manajemen, wah rugi nih. Gue nggak bisa bolak balik ke New York dong, kurang Iya, dinas. benar. Nah dia open baru. Oh, Nah, iya, benar. Gua ngiranya Iya, ada ini tuh. tuh kelas pertama. Oh. Nggak taunya Jadi kelas yang lo masuk pertama tuh siapa? Bang Panji. Loh, udah lewat banyak dong. Bang Panji udah lewat banyak. Iya. 4 ya 3. Itu yang Bang Panjinya tapi yang di Amerika ya? Yang online. Bukan. Yang Yang datang bisa ini. datang. Oh. Itu udah Itu lama lebih lama banget. lagi. Gila. Iya. Datang. Makanya Tapi bayar 8 juta juga. iya sama. Bisa. Gila. Ya, berarti dia lebih dari Cina itu orang. Iya. Parah banget. Tapi kan pas waktu itu CEO-nya orang Cina. Iya betul. Waktu di saat Belum pindah. Iya. Bukannya Bang Upil ya? Bang Upil ini Iya, ya? CMO dia. Sama-sama sih otaknya. Ya terus lanjut ceritanya. Lu udah bayar, jadi lu masuk pertama kali kelas Bang Panji tuh lu datang. Bang Panji, gua datang masuk. Oke, terus gimana? Setelah lu datang lu nyesel nggak gitu? Lu kan oke, Enggak sih, gua tawa aja. seru ya kelasnya. Seru. Oke. Gua agak nyesel pas udah UTK tuh. Kenapa? Gue pikir kita ini cuma ngikutin arus aja, nonton. Ternyata gue dipaksa buat open mic. Iya. Soalnya gue orangnya agak YOLO ya, maksudnya agak santai, actionnya lihat dulu, apa-apa harus
perfect lah, kalau nggak usah sama sekali. Kadang suka gitu pikiran gua. Iya. Walaupun teman-teman yang orang-orang dekat tuh kadang bilang, oh jalan aja segala macam, tapi nggak tahu ya. Gua agak batu aja gitu, agak susah ya. Mungkin ya gue coba buat cari point of view orang lain, dan gue coba buat masuk ke point of view orang. Mungkin gue salah gitu pola pikir gue selama ini, makanya gue selalu ngimbangi. Dan ternyata Mau apa ini orang dah lu? Tapi point of view ini gue udah mulai lost nih. Maksudnya gimana? ya mungkin kan kabut ya ternyata host ya. orang-orang stereotipnya kan harusnya kalau mau mulai apa-apa itu ya jalanin Harus dulu, serius. nggak perfect dan segala Iya, macam. iya. Gua tuh kayak open mic aja, gua harus cari premis yang kuat dulu. Gua harus catat ke dulu situ. kata per Oke, kata, gua ngerti sekarang. kata per kata, gua badanin dulu. Nah itu baru open mic nih. Minimal gua ada 1-2 yang ketawa. Kalau cuman ngelos gua open mic gitu doang, gua jujur agak takut. Iya. Karena gua Jadi maksudnya lu tuh orangnya lebih suka ada persiapan, ya ada persiapan sebelum lu naik gitu. Dan jujur nih, gua udah nyiapin, udah nulis materi udah banyak. Pas gua kombut, kok ini nggak lucu, gua agak ngedon. Tapi terakhir tuh pas gua kombut sama Bang Zi, gua dapet Dapat apa tuh? dapet kepercayaan diri lah. Oh, oke, dapat. Dan dia ketawa, gua diulik kan, gua tentang keadaan gua di di grup, terus gua di kantor gimana, gua diulik kan. Bang Zi kan ketawa-ketawa tuh, udah ini bagus, tapi lu harus di terakhir, kata dia, kata Bang Zi kan. Tapi lu percaya sama Bang Ji kalau itu bagus? Nah ini mulai enggak nih? Nah, lu kalau ditanya-tanya gini, makanya mendingan gak usah biarin aja, biarin si Aris tuh. Ya udah tanya-tanya gini agak ini, tapi sejauh ini dia bener sih. Tapi udah lu open mic-in belum? Belum. Rencananya kapan? Ini kan sebulan lagi nih. Rencananya secepatnya ya. Secepatnya tuh kapan? Kapan? Ntar malam ada di Ketawa. Kalau itu cepet tuh menurut gua. Cepat orang beda-beda nih. Paling cepet. Kemarin kan gua kombut gini nih, direkam juga. Gua terus sebenarnya jujur nih ya, gua udah wah Bang Zi setiap ini mau dengerin gua. Ternyata direkam, Cok. Ya. Direkam tapi buat konten juga dia. Iya emang bener. Itu ketawa-ketawain gua itu emang ternyata buat kontennya dia. Iya. Gua pikir Makanya gua tanya tadi lu percaya sama dia. percaya dia tuh baik sama gua gitu, sampai wow, gua ada nih di markas, ayo dong. Lu katanya mau kombut. Gua kan udah wah. Orang-orang udah baik ya, kayak Coach Chandra, Mario tuh udah kayaknya udah semangat. Kok gua kayak begini? Gua juga ada gitu. Terus disemangatin sama Z, gua makin oh ya Terbakar. gua jalan gitu. Tapi setelah melihat konten dia, Pas melihat wah ini mah dia nyari ini juga gitu, nyari konten juga, nggak bener-bener dia tuh dia kan selalu bilang ini kita negara hadir gitu. ya tapi kan belum tentu juga. Bisa jadi kan emang dia care juga, tapi konten juga kan siapa tahu. Bener juga sih. Ya kita harus positif. Nah ini gue jadi bingung, lu tuh maksudnya devilnya apa gimana? Gue kadang percaya, kadang enggak nih. Gue jadi Hati-hati. terus kemana nih? Gue nanya doang, kan gue nanya lu percaya nggak, tapi lu kayaknya jadi nggak percaya. Tapi Percaya maksud gue sih, percaya. kayaknya nggak, dia nggak gitu. Percaya, gitu loh. percaya. Jadi gue nanya dulu, habis itu gue lurusin. Soalnya materinya oke sih. Coba premisnya gimana tuh? Ya premisnya aja dulu. Lu mau Nah. ceritain apa deh di show? Premisnya intinya gue kenapa ada di show ini, Oke. tengah Cina-Cina ini, Bagus kenapa ada tuh. orang satu nih nyempil, Iya, bener. Gitu. Oke. Terus proses gue sampai ada di kelompok kalian tuh bagaimana? Terus keresahan lu, keresahan lu menghadapi, gue kan selalu bilang gue stres, Bang Zi gue stres, kayaknya gue mau cabut aja ya dari kelompok ini karena gue Kok nggak dari dulu? Nggak. gue takut ngehalangin kalian gitu. Ya emang. Lanjut. Gue takut ngalangin kalian udah semangat, kok gue makin kesini kok kayak nggak pede, apa gue mundurin diri aja atau gue jadi MC aja, gue langsung dimarahin sama Bang Zi, nggak boleh. Lu tuh ini ada Cina-Cina, ada elunya, ini kemungkinan lucunya ada gitu. Kalau misalnya Tuh si baik, jadi lu nggak boleh
suzon sama dia. Tapi kalau lagi dia orang Arab. Tapi kalau nggak gitu, konten dia nggak gitu takutnya. Gue percayanya ini cuma ngebangun narasi buat kontennya dia. Ada lihat di balik Iya. mensreanya berarti. Pengalaman PNS beda emang ya. Iya. Ya gitu sih ceritanya. Ya gue ngerasa dia bener sih dia. Maksudnya bagus. premisnya kuat. Soalnya sebelum-sebelumnya gue sering banget komput sama dia. Jadi dia bilang, ini bukan lu banget deh. Ini bukan deh. Gue tuh ini gue udah panjang banget bikin materi, kata gue masih bukan gue. Giliran dia ngasih premis nih, ini kan kayaknya gue lihat lu apa sih risau gitu, muka lu segala macam. Dengan gue premisnya kalau gimana kalau proses lu dari mulai lu nyari kelompok sampai lu ada di kelompok ini, pasti lu kan ada masalah lu kan, pasti ya gue selalu diingetin sama Coach Chandra suruh bikin ditagih ini suruh. Wah, dia ketawa-tawa tuh. Pokoknya gue kelihatan gue kesel, gue bingung, kok dia makin ketawa nih si Arab ini. Penjual madu Yaman ini. Dia makin ketawa-ketawa, ya udah gue, oh iya gue percaya nih. Tapi lu harus di akhir. Lu harus di akhir dan lu nanti ceritain proses-proses kenapa lu bisa ada di sini, apa yang lu rasain, dan apa yang lu kesel dari mereka gitu. Tapi ini bukan berarti iniin mereka ya, ini kan buat show aja. Dan lu harus eskalasi. Kalau lu keselnya sama Coach Chandra segini, lu eskalasi lah ke siapa-siapa aja tuh. Dia ngomong gitu? Lu mulai ada rekamannya juga. Lu mulailah bidik kira-kira siapa yang nggak lucu dari mereka nih. Nanti pas terakhir lu sikap tuh yang nggak lucu misalnya. Kalau ini tapi ini ada rekamannya, lu bisa denger ya. Kayaknya yang nggak lucu katanya Christian yang suka bawa cewek. Ntar lu hajar tuh si itu. Gua yakin tuh bakalan progres. Rekamannya ada di sini. Dia nggak bakal progres ini, nggak bakal jauh katanya. Ini jahat juga. Santai emang. Ini sih. Gua akhirnya berhenti lah. Gua akhirnya mikir gini. Gua akhirnya mikir gini. Gua mau diadu apa gimana ya? Tapi itu caranya komedi, lu harus sikat orang. Iya, betul. Kata gue bilang, gue nggak enak, gue yang paling nggak rajin atau segala. Enggak, memang harus begitu. Ini kan buat show kalian, buat biar bisa ketawa. Tapi dari awal lu harus pilih lagu yang patah sendiri. Misalnya mereka kan pasti lagunya Cina-Cina. Lu lagu Jawa lu lagu Arab dia bilang lagu apa, lu itu harus lu pikirin. Pokoknya 30 detik pertama lu pikirin tuh kira-kira lu sering ngobrol biar patah tuh pas di lu gimana. Kalau lu perlu pakai baju Jawa yang panjang apa sih, atau lu gue tadinya gue pas lagi komput pakai baju dinas kan yang gue ketemu kalian itu. Dia bilang, nah lu pakai baju ini. Iya benar. Ya, itu benar. Nah nanti nyambungnya kan dia ngasih payung besar 2 doang. Kenapa gue bisa ada di kelompok ini dan nggak ada di show ini. Terus kedua, gue tentang gue ASN. Nah ini kan ada ada nyambungnya ya antara Cina sama ASN gitu. Ini kan ada keramaian apa segala macam lah. Kalau nggak ada guanya nggak bakal lancar nih kalau nggak ada pemerintahnya. Intinya relasinya ke pengusaha itu identik sama Cina. Gua kan penguasa pemerintah. Nah ini harus saling backup, saling support. Tapi dia udah kasih tahu sih garis besarnya. Lu kerja di mana, Kominfo itu kan kurang lebih kerjaannya bahasa gaulnya buzzer lah ya, buzzer centang biru ya. Iya. Kurang lebih itu nyambung. Gua kerja di mana, gua jaraknya misalnya Kerawang, misalnya guys, gua ini kesini 2,5 jam. Kalau misalnya nggak macet, cuman untuk buat 10 menit doang. Maksudnya dengerin gua lah. Ini maksudnya, terus Siji juga bilang, ini kan semuanya Cina-Cina. Nah, ntar lu pas giliran lu naik, tuh harus patah tuh. Nah, ntar lu ini aja, bilangnya ke penonton,
Kalau mau tahu patahnya di mana, kita tonton show-nya. Nah, jangan terlalu. Jadi dibuka semua, jadi dibuka semua, dia malah curhat semuanya. Berarti ini part 2 nih. Bahaya, mereka nanti kalau tahu duluan dari sana nonton, di mana revisi tahu duluan. Gue lihat ini ngomong semua nih, premis ini, premis ini. Dipotong nih bahaya. Sabar. Udah. Penasaran kan? Ada lagi nggak? Tapi gue pengen dikeluarin.